Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. Para peserta i'tikaf yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Kita pada malam ini memasuki malam kedua tiga ronde terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memilih kita, menseleksi kita, karena sudah banyak yang berguguran. Tinggal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersungguh-sungguh untuk dapat meraih kemuliaan bulan Ramadan hingga sampai akhirnya. Oleh sebab itu kita tinggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Kita niatkan, ikhlaskan kumpulnya kita pada malam ini benar-benar seperti orang yang ingin memburu, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar untuk mengisi kekosongan. Kita azamkan keluar dari tempat ini kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, saya yakin di tempat ini tidak ada satupun yang tidak berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita pasti melakukan dosa, kesalahan. Bahkan ada yang sudah kecanduan, menjadi susah untuk keluar dari kubangan dosa maksiat. Maka Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, kita harus ketahui bahwa di antara perkara yang susah untuk kita tahan, untuk kita rem, imsak, ya. Puasa itu kan menahan, ya, meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri. Maka ada satu yang di antara yang harus kita tinggalkan dan itu tidak kalah hebatnya. Apa itu? Yaitu menahan diri kita jangan sampai balik lagi kepada dosa dan maksiat. Ini susah para jemaah. Kalau nahan makan, nahan minum, ya masih bisa lah, gampang. Tapi menahan diri tidak kembali kepada dosa dan maksiat yang sama itu adalah teramat sangat susah. Kenapa para jemaah? Karena dosa itu memiliki, maksiat itu memiliki candu. Ya, sekali dia mencoba ketagihan. Dia coba lagi terus ketagihan hingga akhirnya susah untuk keluar, berhenti. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, bagaimana cara berhenti dari taubat, berhenti dari dosa, yaitu taubat. Susah seseorang itu berhenti dari dosa dan maksiat yang sudah dia sukai, sudah akrab. Maka dia butuh penolong. Dia butuh orang lain yang menolong dia untuk mengeluarkan dari kubangan dosa dan maksiatnya para jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk bertaubat, sebagaimana saya sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk taubat. Bahkan bukan sekedar taubat, taubatan nasuha. Ya, di surat At-Tahrim ayat 8 ya. Ini menjadi bukan cuma sekedar Allah perintahkan kita untuk taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian semua orang-orang yang beriman. Ternyata yang diperintahkan untuk taubat itu adalah orang-orang yang beriman.
Ternyata orang yang beriman itu punya dosa enggak? Punya dosa. Semuanya. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Taubat itu menjadi kunci keberuntungan seseorang, para jemaah. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, ternyata bukan cuma sekedar perintah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan sarananya, menyediakan fasilitasnya. Ya, bagaimana supaya orang itu bisa bertaubat? Allah kasih sarananya. Dan di antara sarana itu adalah datangnya bulan Ramadan. Kalaulah bukan ada bulan Ramadan, akan menjadi sulit sekali bagi orang-orang yang mau bertaubat, para jemaah. Maka ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan, gunakan kesempatan itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, para jemaah, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Mana ayatnya, para jemaah? Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 183, 184 yang berbicara tentang puasa sampai ayat 187. Itu ada nggak yang nyinggung masalah taubat? Mana kaitan taubat dengan Ramadan? Ya, kita harus temukan dulu, para jemaah, itu kaitannya. Ternyata tidak ada yang membicarakan masalah taubat itu. Tetap saja ada kaitannya. Di mana kita akan kaitkan? Di ayat itu memang secara tegas tidak ada yang berkaitan secara langsung. Tetapi kita selami lagi ayat-ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Target tujuan dari ibadah puasa, misinya adalah agar kita bertakwa. Dan bagaimana ngukurnya? Puasa kita itu sudah diterima atau belum? Sudah memenuhi standar atau belum? Maka harus ada sifat orang-orang yang bertakwa. Dan apa sifat orang-orang yang bertakwa? Nah, ini dia ada kaitannya dengan taubat. Dan nyata Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130, 135. Surat Ali Imran ayat 135. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah menyebutkan di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila dia melakukan satu perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Satu, dosanya dilakukan. Ya, ini bedanya orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ternyata orang bertakwa pun melakukan dosa, perjamaah. Tapi bedanya adalah orang yang bertakwa melakukan dosa, dia langsung zakarullah, ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu beristighfar. Istighfar itu minta ampun. Astaghfirullahalazim. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui kesalahannya. Karena dia yakin wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Yang hanya bisa mengampuni dosanya hanyalah Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan ini poin yang ketiga. Dan mereka tidak melanjutkan lagi dosanya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Artinya apa itu para jamaah? Kalau tidak melanjutkan lagi, yaitu dia bertaubat. Maka para jamaah, di antara cara untuk mengukur sejauh mana sifat takwa dalam diri kita, cara mengukur keberhasilan ibadah puasa kita adalah salah satunya seberapa besar kecenderungan kuat kita untuk kembali kepada dosa dan maksiat tersebut kita tahan. Nah, itu diantara sifat takwa yang ada dalam diri kita. Maka para jamaah, ini korelasinya, hubungan antara bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan taubat. Itu yang jadi Allah siapkan tempatnya, waktunya di bulan Ramadan. Ya.
Kemudian para jamaah, Allah siapkan juga apa? Suasananya. Suasananya yakni mendukung. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan apa? Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, sufidat asyayatin. Setan diikat. Ya, wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup, dikunci pintu neraka. Kapan itu para jemaah? Bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, maka lorong waktu selama bulan Ramadan ini adalah bagi pelaku dosa untuk kesempatan untuk memperbaiki diri. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, disiapkan waktunya. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini belum bisa kita gunakan juga untuk kesempatan bertaubat, kira-kira di bulan apa kita mau berharapnya kita bisa bertaubat gitu. Karena yang sangat mendukung waktunya adalah bulan Ramadan. Setan diikat. Jadi bukan cuma merintahkan taubat, tapi Allah siapkan fasilitasnya. Bagaimana itu setan diikat para jemaah? Logikanya setan diikat bagaimana? Ada nggak orang kesurupan di bulan Ramadan? Kesetanan. Dengar-dengar juga sih ya, tapi jangan-jangan dia pora-pora doang tuh. Orang setannya diikat. Ada yang pernah ngeliat kuntilanak Pak bulan Ramadan? Sekelebatan setan. Kelepas mungkin itu habis diikat. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, ini hadis multi interpretasi ya. Pemahamannya macam-macam. Sehingga kita tidak bisa pastikan, dan juga memang karena setan itu adalah gaib. Dibilang diikat bagaimana? Enggak kelihatan ya kan? Maka para jamaah, banyak para ulama yang memahami makna diikat di sini. Dan memahami makna ini akan memberikan juga bekal buat kita bagaimana supaya kita bisa melawan musuh kita yaitu syaitan. Di antara para ulama para jamaah ada yang mengartikan setan diikat itu maknanya adalah yang diikat itu biang-biangnya saja, pimpinan-pimpinannya aja. Tapi anak buahnya yang cere-cere ini, ece-ece masih lepas. Ya, makanya digodain sama yang ece-ece aja masih kena juga orang berbuat dosa. Itu namanya ya cemen ya namanya. Digodain sama setan kelas ece-ece apa sih? Kelas rendahan kok kena juga gitu. Ada yang mengartikannya adalah bahwa setannya tetap ada berkeliaran, tapi puasa kitalah yang mengikat. Maknanya mereka tidak bisa, setan itu tidak bisa memperdaya kita. Ya, berarti yang kena berbuat dosa itu adalah mereka yang tidak menjadikan puasanya sebagai ikatan buat setan itu. Jadi wajar kalau ternyata di bulan Ramadan masih ada perbuatan dosa. Katanya setan diikat, tahu-taunya perbuatan dosa masih ada. Ya, banyak malah ya bulan Ramadan. Orang yang berbuat dosa, yang kagak puasa banyak banget. Ya, padahal dia sehat, dia kagak sedang safar, tetap aja dia kagak puasa. Itu banyak Pak, lihat datang ke pasar. Bukan di pasar doang sebenarnya ya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, copet juga banyaknya di bulan Ramadan, banyaknya copet ya. Nah, maka ada yang mengartikan itu diikatnya adalah dengan puasa kita. Maka perbaiki puasa kita supaya kita bisa menundukkan musuh kita setan. Itu tidak bisa memperdaya kita. Jadi berarti kalau kita taubat, setan itu mau godain kita lagi nggak bisa, gitu ya. Ada yang maknanya yang ketiga para jemaah bahwa setan itu diikat. Yakni maknanya adalah benar-benar diikat para jemaah. Jadi setan itu di bulan Ramadan tidak ada. Jadi kalau ternyata ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti itu tandanya dia melakukan dosa dan maksiatnya tidak dibimbing oleh setan. Itu sudah bisa berbuat dosa dan maksiat secara mandiri. Itu udah disiapin sama setan, dikader ya. Biarin aja, ikat saya ya Allah.
Itu kader-kader saya udah bisa berbuat dosa tanpa saya bimbing. Kenapa? Karena sudah menjadi keseharian dia dosa tersebut, sudah menjadi kebiasaan, tanpa dibimbing pun dia masih melakukan perbuatan dosa. Maka sejelek-jelek seseorang berbuat dosa di bulan Ramadan, Pak, nggak digodain sama setan pun dia berbuat dosa, apalagi setannya dilepas. Jadi para jamaah sekalian berdoa, ini makna yang ketiga. Dan yang keempat, di antara makna yang menarik sekali adalah bahwa yang namanya diikat, yang kita pahami seperti apa? Seperti anjing diikat. Apakah jangan dipahami bahwa diikat berarti dia nggak keliaran, dikerangkeng, bukannya di penjara, tapi diikat kayak anjing diikat, masih berkeliaran. Cuma sama yang megang talinya, kemari loh, diajak ke kanan dia ke kanan, diajak ke kiri dia ke kiri, nurut sama yang megang tali. Kan anjing begitu, Pak ya. Coba sama orang lewat di jalanan, sama orang lain galak, sama yang megang talinya kan diam. Meskipun kadang-kadang ada juga yang megang talinya digigit juga sama dia. Nah itu maknanya udah dipegang, diikat, kita bisa menundukkan. Begitu, bukan berarti setannya tidak ada. Seperti sapi udah dicocok hidungnya, ditarik aja gampang. Udah diikat namanya, tapi sapinya ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka para jamaah, Ramadan ini diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk bertaubat kepada Allah, menundukkan musuh utama kita yaitu syaitan. Kemudian para jamaah, yang ketiga, udah ketiga aja Ustaz, yang satu apaan? Yang kedua apa? Yang pertama tadi adalah hubungan Ramadan dengan taubat. Ayatnya mana? Yang kedua adalah Allah bukan cuma sekedar nyuruh doang taubat, tapi dia memberikan sarananya, fasilitasnya, yaitu bulan Ramadan. Lorong waktunya ada di sini. Dan yang ketiga para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingkan kita, hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma disuruh, diperintah, tapi Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Saya garis bawahi, Pak, agar menjadi bahan renungan kita para jamaah, bahwa Allah Tawwabur Rahim. Innahu huwat Tawwabur Rahim. Dialah Allah yang Maha penerima taubat, Tawwab. Ya, ini kenapa Allah memiliki sifat At-Tawwab, Maha penerima taubat? Karena dia tidak, lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang salah sama kita, ya, terus dia minta maaf, kita maafin nggak? Maafin, tapi belum tentu kita senang sama orang itu. Betul nggak? Ya udah saya maafin, tapi kita senang sama dia. Boleh jadi bisa senang, tapi nggak akan senangnya tuh sampai senang banget, nggak mungkin, Pak. Dia sudah terlanjur mengecewakan kita, berdosa sama kita. Saya maafkan iya, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hamba yang berbuat dosa maksiat kepada Allah. Berapa besar dosa maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah. Dia yang menciptakan kita, dia yang menjaga kita, dia yang memberikan rezeki kepada kita, tapi kita malah mengecewakannya, mensekutukannya, meminta, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak akan bisa, Pak, para jamaah. Kita punya pembantu, kita yang bayar, kita yang gaji, dia malah taat sama majikan yang lain. Terima nggak, Pak? Kamu saya yang bayar, kamu saya yang gaji. Tapi begitu kita perintah, bukannya dengerin, bukan taat, malah majikan yang lain memerintah dia yang bukan gaji. Itu perumpamaan yang sederhana. Orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dia, menjaganya, Allah yang maha kuasa atas terhadap dirinya, dia malah takut kepada selain Allah. Dia malah minta perlindungan, berlindung kepada Allah. Dia minta rezeki kepada selain Allah, supaya dagangnya laku. Bukan minta kepada Allah, malah minta kepada selain Allah. Supaya rezekinya lancar, dia minta kepada selain Allah. Siapa yang tidak marah para jamaah?
Tapi kemudian ketika dia taubat kepada Allah, Allah mencintainya. Tidak ada yang sama bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bayangkan, kita gambarkan cintanya Allah kepada orang hamba yang taubat kepada Allah itu sangat luar biasa. Andai saja pelaku dosa, pelaku maksiat itu tahu berapa besar cintanya Allah kepada dia, maka dia akan mau bertaubat pada jamaah. Bagaimana itu cara mengetahuinya? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan, pendekatan supaya kita bisa paham para jamaah. Yaitu Rasulullah mengatakan, lillahi asyaddu farhan. Allah itu amat sangat asyad, amat sangat besar ya, bahagianya, gembiranya, farhan, bitaubatil abdi, dengan taubatnya seorang hamba. Itu seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu kemudian dia datang kepada Allah, dia bertaubat, mengakui kesalahannya. Allah melihat hamba tersebut lebih bahagia, lebih senang daripada seorang hamba yang dia itu kehilangan ba'ir, kehilangan ontaknya. Dia melakukan sebuah safar, perjalanan di padang pasir, padang ardu falatin, yang kering, yang kosong, tidak ada apa-apa. Dia bersama ontaknya, di atas ontaknya itu adalah perlengkapannya para jemaah. Bajunya, makanannya, ATM-nya, kulkasnya ada di atas ontaknya. Ibarat kata, kulkas masih ada di atas ontak. Semua itu ada di situ. Ternyata hilang para jemaah. Dia mau pulang aja bingung, ini malah perbekalannya hilang. Apa yang kita rasakan para jemaah saat itu? Putus asa. Bagaimana caranya mau pulang, dia bingung para jemaah. Maka di saat-saat hamba itu sedang menanti keputusasaannya, kematiannya, terkulai lemas, dia duduk pada jamaah, tiba-tiba tidur-tidur kayak ayam gitu ya. Begitu dia melek, tiba-tiba ontaknya sudah ada di depan dia, tali kekangnya sudah mengantung, tinggal ngambil doang. Bayangin bagaimana gembiranya hamba itu melihat di saat harapannya sudah hilang, tiba-tiba ada di depan dia. Maka digambarkan dalam hadis itu, hamba tersebut amat sangat gembira sekali, dan puncak kegembiraannya dia luapkan sampai salah dalam mengucapkan. Jadi salah ucap itu adalah salah satu efek dari kegembiraan yang di luar batas. Dengan refleks dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Mungkin gak dia ngomong kayak begitu Pak? Gak mungkin orang dia lagi pasrah, lagi putus asa, tiba-tiba ontaknya hilang, dia ngakuin sebagai Tuhan. Gak mungkin. Engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, itu dia salah berucap. Seharusnya engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Tapi dia salah ngucap para jemaah, karena saking gembiranya begitu besar. Tahu deh Pak, ada gak di antara kita yang saking seneng gembira sampai salah ngucap? Saking senengnya Pak. Dapat arisan, gak sampai salah-salah ngucap ya. Dapat gusuran, malah juga gak salah-salah ngucap, masih kurang. Gembira, saking gembiranya salah ngucap. Si Anos ini anak, saking gembiranya nyebut nama anak kita ketuker, anak yang pertama disebut anak yang ketiga, itu saking gembiranya para jamaah. Ada nggak yang pernah merasakan gitu? Susah Pak. Ada orang ke masjid, begitu selesai sholat, ikut pengajian, pulang dia panik. Ada apa Pak? Motor saya hilang, atau mobilnya ada hilang. Bapak taruh di mana? Di sini. Waduh, mana baru itu? Baru lunas. Mana baru? Bahkan belum lunas. Dia bingung, aduh, bagaimana ini?
Ternyata para jamaah sekalian berbahagia, begitu pulang motornya ada di rumahnya. Dia lupa tadi nggak bawa motor ke masjid. Disangkanya hilang. Senang nggak Pak? Ya, itu sebuah analogi saja para jamaah. Gembiranya seorang hamba itu ternyata dibandingkan dengan gembiranya Allah Subhanahu wa taala belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Hilang dompet, Pak. Isinya cuma KTP, SIM segala macam. Enggak ada duitnya, padahal tiba-tiba ada yang nganterin ke rumah. Kita kasih duit ke orang. Masih kita cuma bilang terima kasih doang. Saking gembiranya kita kasih Allah lebih dahsyat gembiranya daripada seorang hamba yang dia tadinya berbuat dosa, berbuat maksiat, itu diibaratkan seperti sedang hilang, Pak. Mana hambaku, hayya 'alas shalah, dipanggil untuk sholat, ternyata bukan ke masjid. Nggak tahu ada di mana dia. Seolah-olah kupingnya ada penyumbat. Padahal rumahnya dekat dengan masjid, padahal dalam keadaan sehat. Dipanggil dia nggak ngerti, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Tetap saja dia tidur di subuh hari. Tetap saja dia asik dengan mainnya, nontonnya para jamaah. Dosa nggak sih itu? Dosa sebenarnya, Pak. Ternyata udah bertahun-tahun dia nggak datang ke masjid, dia nggak buka Al-Quran, dia nggak datang ke pengajian. Tiba-tiba di bulan Ramadan ini dia datang. Dia bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dosa dan kesalahannya. Allah melihat itu. Senangnya lebih senang daripada yang tadi ngelihat ontaknya balik lagi para jemaah. Kemana aja kamu selama ini? Hari ini baru datang kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan taubatnya. Nah, Allah lebih bahagia. Maka hamba itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian berbahagia, di bulan Ramadan ini jadikan sebagai bulan taubat kita. Ingat-ingat lagi dosa-dosa kita para jamaah sebelum Ramadan datang ini. Barangkali ada yang kita lakukan tapi kita enggak merasa itu adalah dosa. Akui kesalahannya, apalagi dalam keadaan saat kita sedang beriktikaf. Kita sedang merenungi para jamaah. Kira-kira kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membawa dosa yang belum diampuni. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan ada dosa-dosa yang belum kita bertaubat kepada Allah. Maka bulan Ramadan ini menjadi kesempatan momen buat kita untuk bertaubat kepada Allah. Nah, para jamaah, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa bulan Ramadan ini menjadi kesempatan buat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ta'yid, memberikan muqawwim, memberikan a'wan, pertolongannya. Artinya apa? Mudah buat kita untuk bertaubat di bulan Ramadan ini kalau kita mau. Kalau kita mau menggunakannya, kesempatan ini. Allah kasih penolongnya, kemudahan-kemudahan itu. Karena kadang-kadang kalau kita bertobat sendiri susah para jamaah. Makanya ada kenal istilah tobat sambel, tobat sambel. Ampun, pedes amat, ampun, tapi tetap aja dicolek lagi. Ampun, enggak bakalan makan lagi dah. Besok tetap aja kegiur nyobain lagi. Padahal udah kena wasir, padahal udah kena sakit, ucus, tetap aja begitu melihat terkena lagi. Itu tobat sambel para jemaah. Nah, apa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sehingga akan menjadi mudah? Di antaranya tadi ya, kalau masalah waktu tadi setan sudah diingkat, itu bagian dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang godain kita lagi puasa ini untuk berbuat dosa maksiat itu berkurang. Kenapa? Karena setannya udah diiket-iketin. Gitu, tinggal nundukin syahwatnya aja. Syahwatnya ditundukin lewat ibadah puasa. Ya. Jadi ada makanan siang hari, ada minuman siang hari, mana masih seger di kulkas, mana banyak, mana nggak ada orang yang lihat, itu punya kita lagi. Itu kan bisa Pak diminum, tapi tidak ada yang berani para jamaah. Dengan ibadah puasa ini Allah mengajarkan kepada kita untuk belajar ikhlas, mentaati sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat sama orang.
Ya Pak, ada nggak di kita yang wudu kumur-kumur 3 kali, ngeluarinnya cuma 2 kali? Nggak ada yang tahu ini, siapa yang merhatiin orang wudu ya kan? Saya rasa nggak ada tuh, ya. Kecuali bocah kali, ya anak kecil. Kenapa kita berani begitu? Cuma anehnya para jamaah, untuk dalam bab makan dan minum kita streng banget. Gitu gosok gigi, pasta giginya rasa stroberi. Udah kumur-kumur masih ada rasa. Kita telan tapi kita lepein. Ada lepein, nggak berani biar kata cuma dikit-dikit doang aromanya. Ya wudu udah keluarin masih kayak ada, kita ludahin, nggak berani kita telan para jamaah. Ya, untuk urusan makan, urusan minum benar-benar nggak berani kita. Tapi kadang untuk urusan dosa dan maksiat, ya mata, telinga, ucapan banyak dilanggar, banyak ditoleransi para jamaah. Giliran korupsi berani, giliran nerelan air kagak berani. Malsuin tanda tangan, bohong itu kan berani ya Pak, tapi giliran makanan kagak berani. Musuhnya itu sama. Sebagaimana dia nggak berani nyolek makanan, nyolek doang sih nggak apa-apa, ya nggak berani dia menelan, harusnya dengan yang lainnya pun sama porsinya. Nah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini apa? Di antaranya adalah bahwa kita melakukannya bersama-sama Pak. Puasa ini kenapa kita bisa sampai 1 bulan? Itu karena kita melakukannya bareng-bareng. Coba kalau bukan bulan Ramadan, boro-boro kita bisa puasa sampai 20 hari, Pak. Ya kan? Senin Kemis aja udah kepayahan. Ya, paginya udah udah nyaur, ngelihat pisang goreng sama kopi orang di jalanan. Besok aja dah puasanya. Kegoda Pak, masih ada besok ini Ustaz ya. Ya dah, Senin enggak jadi dah. Cobain dulu dah ngopi. Bismillah. Batal dah. Beramai-ramai para jamaah. Itu menjadi semangat. Taraweh, kapan tahu kita sholat malam tiap malam? Ya kadang ada bolongnya ya kan, capean. Ini tiap malam alhamdulillah bisa taraweh. Karena rame-rame bareng-bareng para jamaah. Ini adalah bagian dari pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa malaikat. Coba didoain malaikat orang yang berpuasa itu dari mulai dia terbit fajar sampai matahari tenggelam itu didoain malaikat. Masa iya didoain sama malaikat kita nggak bisa juga? Malaikat ada dalam sebuah hadis ya, malaikat mendoakan orang yang berpuasa. Dia mulai dari dia menahan makannya sampai dia berbuka. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, ada penolong-penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berikutnya penolongnya? Lipat gandaan pahala. Coba lipat gandaan pahala. Di bulan Ramadan dia melakukan perbuatan kebaikan, pahalanya lebih besar daripada dia melakukan di bulan yang lainnya. Sampai di bulan Ramadan itu orang mau, seharusnya Pak ya, orang mau melakukan perbuatan yang mubah aja itu mesti mikir-mikir Pak. Kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu benar-benar mau mencari imanan wahtisaban. Karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itu imanan wahtisaban itu menjadi kunci. Baru dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, ya. Maka para jamaah, itu bukan cuma sekedar pahala, ternyata diampuninya dosa. Dalam hadis itu bisa kita pahami lebih dalam bahwa sukses taubatnya, diampuninya dosa, yaitu maknanya adalah dia bertaubat kepada Allah. Karena taubat itu akan menghapus dosa kita. Maka kapan itu akan diampuni dosanya? Imanan wahtisaban. Iman yaitu karena dia iman ikhlas karena Allah, ihtisaban itu karena dia benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang imanan wahtisaban, imanan itu karena dia yakin gak mungkin kita lapar, haus ini tidak diberikan pahala oleh Allah. Pasti karena kita yakin ini syariatnya Allah sudah wajibkan, itu imanan.
Ihtisaban itu adalah tambahannya para jemaah. Sebagaimana apa namanya? Rezeki dari ada yang tidak diduga-duga kan? Ya, ada yang pahala puasa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada yang tidak disangka. Min haitsu la yahtasib itu ihtisaban. Ya. Maka para jamaah, apa itu? Berharap seperti orang yang berharap sesuatu yang dia tidak duga-duga, dia akan berjaga-jaga terus. Maka orang yang berpuasa itu akan berpikir para jamaah untuk melakukan perbuatan yang mubah saja itu dia pikir. Boleh dia melakukan mubah, tapi dia tidak akan terbawa hingga larut kemudian banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Rugi buat dia para jemaah. Yang biasa nyetel musik, nyetel hiburan daripada nyetel, mendingan nyetel murotal. Kenapa? Nyetel yang ini nggak dapat pahala, yang ini dapat pahala. Maka dia akan mikir-mikir tuh untuk menyetel sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhir di bulan Ramadan banyak dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena apa? Pahalanya diberikan lipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya heran kalau ada orang yang puasa tapi kerjaannya seharian nungguin beduk. Ngapain beduk? Nggak bakal kemana-mana. Tungguin. Megang joran dari pagi sampai siang. Mau ngapain? Nunggu beduk ngabuburit gitu. Bagus sih dia puasa. Cuma tingkatan puasanya jadi kayak bocah ya. Dulu orang bocah puasa pengen udah nggak kuat dikasih mainan sama bapaknya supaya lupa dia main, tahu-tahu azan. Nah, orang yang ngabuburitnya nonton, main game, mancing, main congklak. Ya ada mencongklak. Ada itu sama puasanya bocah pada zaman. Tapi orang yang imanan wahtisaban, dia haus, dia lapar, dia rakus dengan kebaikan. Tidur aja nggak mau banyak-banyak. Bentaran doang ngilangin ngantuk, udah bangun udah nyari mana Quran. Ya. Nonton aja ceramah, kalau bisa nggak usah ada iklan. Kalau bisa. Saking pengen dapatnya tuh bermanfaat terus pada jamaah. Imanan wahtisaban. Jadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang mereka itu berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia, itu karakternya melekat. Kenapa? Para jamaah, karena dia tahu bahwa penduduk surga nanti di surga tidak akan ada yang banyak sia-sia, Pak. Tidak ada yang sia-sia. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Di surga enggak ada kita dengar kalimat, suara, perbuatan yang sia-sia. Illa qilan salaman salama. Kecuali semua itu bermanfaat semuanya, penuh dengan keselamatan. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana di surga itu tidak ada perbuatan yang sia-sia, maka sifat itu sudah mulai dilatih di dunia. Ya, mulai dilatih di dunia. Nanti di surga baru kita akan benar-benar sampai suara saja itu nggak ada yang sia-sia, Pak. Suara apa yang sia-sia, Pak? Suara apa sia-sia? Ngorok. Ngorok itu ngoroknya sehat ya, ngoroknya bagus. Tapi suaranya kan stereo. Brrrr. Ngorok boleh tapi jangan kenceng-kenceng. Kan suara ngorok itu nikmat buat dia tapi buat kita ganggu ya kan? Kira-kira Ustadz, nanti di surga saya sama istri saya lagi apa yang bidadari yang lain? Oh, ada ibu-ibu ya? Ibu-ibu ya, bapak-bapak, ada nggak yang berdoa, ya Allah, nanti di surga kalau bisa jangan sama istri saya. Insya Allah malam Lailatul Qadar ini dikabul. Emang kenapa sampai begitunya? Ya udah bertahun-tahun sama dia, masa di surga sama dia lagi katanya. Wah, jangan ya, awas berdoa. Emang kenapa sih sebegitunya? Abisan cerewet banget katanya. Masa di dunia saya udah dicerewetin, di surga dicerewetin lagi katanya. Enggak lah. Kalau udah masuk surga, suara itu udah kagak cerewet lagi pas istri kita.
Jadi jangan ngambayangin istri kita di dunia dengan istri di surga. Ibu-ibu juga begitu doanya. Kalau bisa jangan sama dia lagi. Kenapa? Keringatnya bau banget katanya. Mana ngoroknya gede banget Ustaz. Kalau bisa jangan sama dia lagi dah katanya. Tapi nggak ada sih ibu-ibu kayak begitu ya. Saya rasa melihat ibu-ibu tuh lebih setia apa daripada bapak-bapak. Ibu-ibu doanya begini, Ustaz boleh nggak saya doa masukin saya dengan suami saya di surga yang nggak ada bidadarinya. Ibu-ibu doanya begitu. Ya Allah masukin saya ke surga yang nggak ada bidadarinya. Emang kenapa? Biarin saya saja sama suami saya berdua. Itu saking tulusnya cinta ibu-ibu sama bapak-bapak. Bapak-bapak membalasnya. Kalau bisa surganya yang banyak bidadarinya. Jangan dia doang sendirian. Ngaku Pak. Jadi para jamaah sekalian berbahagia. Ini diantara nikmat surga la yasma'una fiha lagwan, enggak mendengar perkataan yang sia-sia. Termasuk ngorok, cerewet itu enggak ada. Jadi tetaplah kebahagiaan kita itu adalah mereka masuk bersama surga bersama istri-istri mereka, anak-anak mereka. Itu adalah nikmat yang besar para jemaah. Sejelek-jeleknya suami, sejelek-jeleknya istri, kalau udah kumpul bahagia. Apalagi kalau kumpulnya di surga. Jadi para jemaah jangan bayangin kayak di dunia. Kentut enggak nanti? Ahli surga ada yang kentut enggak? Dengar kentut tuh mengganggu enggak sih Pak? Meskipun enggak bau. Butuh orang lagi. Meskipun cuma mulut doang, kan ada orang iseng ya. Gitu. Tahu-tahu mulut doang, keselnya bukan main kita. Nggak ada manfaatnya. Keluar anginnya sehat, tapi suaranya itu kagak demen. Apalagi sama baunya. Maka para jamaah sekalian berbahagia, di dunia ada istri yang kentut mulu depan suaminya. Ada laki yang kentut mulu depan istrinya. Jadi para jamaah, itu yang sia-sia bolehlah di dunia, tapi di surga insya Allah tidak ada. Maka di dunia ini sudah terbiasa, sudah dimulai dilatih, dibiasakan sifat-sifat ahli surga itu menjelma di dunia, yaitu mensedikitkan perkara-perkara yang tidak berguna. Imanan wahtisaban. Orang saking ingin diterimanya puasanya, ingin diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ihtisabannya itu benar-benar dia jaga. Makna ihtisabannya adalah ya tadi. Bukan cuma sekedar yang penting gue puasa, nggak makan, nggak minum, udah selesai. Itu cuma imanan doang. Ihtisabannya adalah apa iya saya puasa begini doang? Saya puasa apa namanya nggak ada zikirnya, nggak ada salawatnya, nggak ada baca Qur'annya, nggak ada doanya, cuma nggak makan nggak minum doang. Nah, ihtisabannya itu adalah memantaskan diri kita agar puasa kita itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Termasuk pertolongan Allah, a'wan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah diberikannya Lailatul Qadar. Berbahagialah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan Lailatul Qadar, dia dalam keadaan maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara maksimal itu adalah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam zikirnya, dalam munajatnya, dan di antara yang dia minta salah satunya adalah terima taubat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyukai memaafkan, maka maafkanlah semua kesalahanku. Lebih dari itu dia berharap diterimanya taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sudahi, cukupkan dosa-dosa hamba selama ini dengan pertolonganmu, dengan bantuanmu ya Allah. Ada orang yang tahu itu dosa tapi tidak bisa dia tinggalkan. Orang yang kerja di kantoran tahu itu korupsi, tapi dia tidak bisa keluar dari lingkungannya, tetap saja dia lakukan.
Kapan dia akan berhenti kalau bukan di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memilih kita untuk mendapatkan salah satu dari misi ibadah puasa Ramadan, yakni menjadikan bulan taubat. Demikian barangkali sebagai penghantar iktikaf kita. Mudah-mudahan sisa waktu yang berikutnya kita bisa maksimalkan dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu